Bernardo Silva tidak ingin berlama-lama berseragam Manchester City. Sejak didatangkan dari AS Monaco pada musim panas 2017 silam, Bernardo Silva kerap dirotasi oleh manajer Pep Guardiola di tim inti Manchester City. Meski demikian, pemain berusia 28 tahun itu tetap jadi andalan utama, khususnya di pos gelandang serang sebelah kiri. Meski begitu, Bernardo Silva tetap membuka kans untuk hengkang dari The Citizens. Ia berhasrat menjajal tantangan lain di klub yang berbeda. Meski saat ini masih punya kontrak hingga Juni tahun 2025, Silva dengan tegas memastikan, tidak menutup pintu untuk klub-klub yang berminat menggunakan jasanya. La Liga akan ambil langkah hukum, terkait kasus rasisme yang menimpa Vinicius Junior. Sepak bola Spanyol dan La Liga kembali dihadapi permasalahan yang signifikan terkait pelecehan rasial. Permasalahan ini mulai mendapat sorotan ketika selebrasi tarian Vinicius Junior, membuatnya dikecam beberapa pengamat sepak bola Spanyol. Vinicius Junior kembali menjadi sasaran ketika Real Madrid menang atas Real Valladolid. La Liga kini mengonfirmasi, bahwa mereka telah mengambil langkah hukum. La Liga juga akan mengirimkan petugas untuk memantau risiko pelecehan dan rasisme di dalam stadion ketika pertandingan berlangsung. Mikel Arteta tetap puas dengan performa The Gunners. Arsenal mendapat hasil imbang dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Pertandingan kandang di Emirates Stadium kontra Newcastle United berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini tidak memberikan perubahan terhadap posisi di klasemen sementara. The Gunners tetap berada di puncak klasemen dengan raihan 44 poin. Kegagalan Arsenal meraih kemenangan tidak membuat Mikel Arteta sebagai manajer merasa khawatir. Manajer asal Spanyol itu merasa cukup bangga dengan performa anak asuhnya. Namun, ia meminta para pemainnya mempertahankan tingkat performa yang mereka tunjukkan. Catatan istimewa Erik ten Hag, setelah MU cukur Bournemouth di Old Trafford. Manchester United berhasil membungkam Bournemouth pada laga pekan ke-19 Premier League di Old Trafford. Kemenangan tersebut membuat manajer MU, Erik ten Hag, menorehkan catatan istimewa. Tercatat, MU telah memetik 7 kemenangan beruntun saat bermain di Old Trafford. Ini pertama kalinya MU bisa merangkai laju konsisten tersebut sejak terakhir kali melakukannya pada 2017, di bawah bimbingan Jose Mourinho. Dengan kata lain, keangkeran Old Trafford telah kembali. Tim-tim lawan kembali segan saat bertandang ke markas MU. Ancelotti tegaskan, Toni Kroos bakal bertahan di Real Madrid. Belakangan ini beredar kabar bahwa Toni Kroos bakal cabut dari Real Madrid. Ini disebabkan Madrid punya gelandang-gelandang muda berbakat seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni. Namun, pelatih El Real, Carlo Ancelotti membantah rumor yang beredar itu. Ia menyebut Kroos akan bertahan di Bernabeu. Dikutip dari Marca, Ancelotti menegaskan bahwa ia sama sekali tidak khawatir Kroos cabut dari Real Madrid. Ia menyebut sang gelandang sudah memantapkan hati untuk menjadi bagian dari El Real, dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lewandowski dilarang tampil 3 laga untuk Barcelona. Beberapa waktu lalu, Barcelona mendapat sorotan dari berbagai kalangan terkait banding terhadap hukuman Robert Lewandowski. Atas banding tersebut, Robert Lewandowski yang sebelumnya dilarang tampil dalam 3 pertandingan Barcelona, justru bisa turun dalam laga melawan Espanyol, akhir pekan lalu. Namun kini, dikutip dari Barca Blaugranes, banding kedua yang dilakukan Barcelona untuk menangguhkan kembali hukuman Lewandowski dikabarkan ditolak. Alhasil, Lewandowski kini tak bisa turun untuk membela Barcelona dalam 3 pertandingan ke depan. David De Gea umumkan ingin pensiun di Manchester United. Kiper Manchester United, David De Gea, kini telah memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya dengan Setan Merah dan bebas untuk memulai diskusi dengan klub asing mengenai perjanjian prakontrak. Akan tetapi, pemain internasional Spanyol itu mengumumkan niatnya untuk gantung sepatu di Old Trafford. Berbicara kepada Sky Sports, David De Gea mengungkapkan keinginannya untuk terus menjaga gawang Setan Merah sampai ia mengakhiri karir bermainnya. Arsenal kena tikung Chelsea, dalam perburuan Mikhailo Mudryk. Dilansir The Sun, Chelsea memang tengah mencoba menikung Arsenal untuk mentransfer Mudryk. Bu Lee meyakini, Mudryk bakal menjadi tenaga tambahan yang sangat krusial bagi klubnya.
Bahkan, Dirjon Serna terlihat duduk di ruangan eksklusif pemilik Chelsea, Todd Boehly. Hal ini pun memunculkan rumor bahwa Serna dan Chelsea tengah bernegosiasi soal transfer Mudryk. Sementara itu, Arsenal hingga kini masih belum menemui titik terang dalam upaya mereka menggaet Mudryk. Mau bangkit, Erik ten Hag wajibkan MU juarai FA Cup. Ten Hag menilai, Manchester United harus menjuarai FA Cup musim ini. Ia percaya, jika MU sudah menjuarai FA Cup, Setan Merah lebih mudah untuk memenangkan trofi-trofi lainnya. Ketika Anda memenangkan sebuah trofi juara, itu memberikan tim Anda sebuah pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain, itu akan membuat Anda bisa memenangkan lebih banyak trofi juara, terutama trofi-trofi yang lebih besar, ucap Ten Hag. Jadi pertama-tama kami harus merasakan sensasi memenangkan trofi juara, karena para pemain membutuhkan itu agar bisa bersaing di kejuaraan yang lain, sambungnya. Cabut dari Real Madrid, Eden Hazard menuju Turki. Menurut laporan Fichajes, Fenerbahce saat ini sangat tertarik untuk menggunakan jasa Hazard. Fenerbahce saat ini bersaing ketat dengan Galatasaray. Mereka hanya terpaut 1 poin saja dari rival mereka tersebut. Itulah mengapa Jorge Jesus selaku manajer Fenerbahce ingin memperkuat lini serang timnya di musim dingin ini. Ia menilai, Hazard punya profil yang tepat untuk membuat timnya semakin tajam. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Fenerbahce tidak main-main dengan rencana mereka merekrut Hazard. Bahkan, mereka sudah menghubungi Real Madrid. Mulai habis sabar, Barcelona bakal lepas Ansu Fati. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Barcelona. Klub yang berbasis di Catalunya itu dilaporkan mulai mempertimbangkan melego Ansu Fati. Menurut laporan Fichajes, Barcelona mulai kehabisan kesabaran dengan Fati. Ini disebabkan sang pemuda kesulitan untuk tampil konsisten. Situasi ini diperparah dengan riwayat cedera sang pemain yang cukup meresahkan. Inilah yang membuat Barcelona mulai ragu Fati bakal jadi pemain top. Menurut laporan tersebut, Barcelona tidak langsung menjual Fati di tahun 2023 ini. Mereka berencana untuk meminjamkan sang pemain terlebih dahulu. Tikung Barcelona, Real Madrid diam-diam bakal rekrut Bernardo Silva. Real Madrid dilaporkan sedang menjalankan misi rahasia untuk menikung target Barcelona, Bernardo Silva. Saat ini Bernardo Silva dibanderol dengan harga 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Harga terlampau tinggi yang dipatok Manchester City tersebut dipastikan menyulitkan Barcelona yang baru saja keluar dari krisis finansial. Namun, harga mahal Bernardo Silva sepertinya akan mampu dimanfaatkan Real Madrid yang secara finansial lebih mampu. Jadi tumbal kedatangan Cody Gakpo ke Liverpool, Roberto Firmino dilirik Barcelona. Roberto Firmino kabarnya mulai dilirik Barcelona, setelah dia diperkirakan akan menjadi tumbal kedatangan Cody Gakpo ke Liverpool. Menurut laporan jurnalis El Chiringuito, Jose Alvarez, Barcelona tengah mengincar Firmino pada musim dingin 2023 ini. Kabarnya, penyerang berusia 31 tahun itu akan dijadikan sebagai pengganti Memphis Depay, yang diperkirakan akan pergi pada bursa transfer Januari tahun 2023 ini. Blaugrana sebenarnya memiliki peluang untuk mendatangkan Firmino secara gratis. Hanya saja, Barcelona harus sabar untuk menunggu hingga akhir musim 2022-2023.